Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Fauzia dari kelas manajemen I. Di sini saya akan membacakan materi tentang standar operasional prosedur atau SOP. Operasi standar atau standar operasional prosedur, bahasa Inggris Standard Operating Procedure, yang dapat disingkat sebagai SOP, adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk, bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. Standar operasional prosedur atau SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan. Menurut Sailendra, standar operasional prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Fungsi standar operasional prosedur atau SOP. Berikut ini fungsi standar operasional prosedur atau SOP, yaitu 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. 3. Mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. 4. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Manfaat standar operasional prosedur atau SOP. Menurut Permenpan nomor 11 tahun 2008, manfaat SOP atau standar operasional prosedur diantaranya yaitu 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. 2. Menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. 3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. 4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. 5. Menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. 6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. 7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. 8. Menghindari tumpang tinggi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. 9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Yang pertama, flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Yang kedua, terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Mungkin lambang-lambang atau simbol-simbol dalam flowchart dalam membuat SOP saya tidak akan menjelaskan semuanya, mohon maaf. Juga contoh SOP atau standar operasional prosedur, proses publikasi hasil penelitian. Sekian yang saya sudah baca materi tentang standar operasional prosedur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.